Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrani A, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2, NIM 862312020065. Pada kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang memuat pertama, pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Yang ketiga, model implementasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Dan yang kelima, faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, mengenai pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tujuan tertentu. Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Implementasi kebijakan juga merupakan bentuk pelaksanaan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Nah, adapun pengertian pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan, dan mengupayakan keputusan kebijakan pendidikan dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Bagian kedua, mengenai implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Terlebih dahulu di sini saya akan membahas mengenai implikasi implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan sementara dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya, dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Nah, selanjutnya tahap implementasi kebijakan pendidikan yang meliputi yang pertama, penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan pada tahap yang pertama ini dilakukan penyusunan dengan agenda yang dilihat dari kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan penyepakatan mengenai kriteria alternatif, penentuan alternatif terbaik dengan tujuan agar semua dampak baik dan buruk maupun negatif bisa diungkapkan dan pengusulan mengenai alternatif terbaik. Yang kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pembahasan mengenai masalah yang sudah tercantum dalam agenda kebijakan. Pembahasan tersebut dilakukan oleh para pembuat kebijakan masalah tersebut dan diulas kembali, kemudian mencari pemecahan atau solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Pemecahan masalah tersebut dapat berasal dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Yang ketiga yaitu adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pemutusan mengenai salah satu alternatif yang akan digunakan yang dianggap sebagai solusi yang tepat. Pemutusan tersebut diadopsi dengan adanya dukungan antara direktur di lembaga. Yang keempat, implementasi kebijakan. Pengimplementasian mengenai kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memanfaatkan sumber daya finansial dan manusia. Dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi mengenai pencapaian kebijakan yang telah diimplementasikan. Apakah kebijakan tersebut tepat sasaran atau sebaliknya. Bagian ketiga yaitu model implikasi implementasi kebijakan pendidikan, yang meliputi yang pertama, model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat dibantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini, dalam implementasi pembuatan kebijakan menjadi proses yang sama.
Yang kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil aktivitas pemerintahan. Dengan hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi. Dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dengan administrasi. Selanjutnya, bagian keempat mengenai pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan mengenai implementasi kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, satu, pendekatan struktural. Secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat organis sangat relevan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Ini sangat dimungkinkan implementasi kebijakan pendidikan senantiasa berubah-ubah, terlebih ketika ada implementasi bukan linear. Yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan pendidikan. Namun, tidak begitu penting untuk mengembangkan proses dengan prosedur yang tepat. Prosedur dimaksud diantaranya terkait dengan proses penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Analisis keperilakuan pada berbagai masalah. Yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut oleh aliran organisasi sebagai organizational development atau pengembangan organisasi. Dan yang keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh yang terjadi dalam organisasi. Asumsi dasarnya tidak terlepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan kebijakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan desain dengan tujuan dari sasaran tujuan itu sendiri, serta memberikan hasil dampak positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, beberapa faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan diantaranya: yang pertama, faktor manusia; yang kedua, faktor struktur kebijakan; yang ketiga, faktor proses administrasi dan manajemen; yang keempat, faktor dana; dan kelima, faktor daya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.